What the fact politics? What the fact politics? Tarang, tarang, Welcome to What the Fact Politics Podcast CNN Indonesia. Bareng gue Rani. Dan gue Ihsan Dalimunte. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Iya, karena kebetulan bertepatan dengan bulan Bung Karno. Ya, bulan Juni. Jadi kita menghadirkan sosok yang dianggap mampu menjadi penerus pemikiran-pemikiran Bung Karno. Tapi Ran, sebelum itu kita nggak lupa ingetin buat ngingetin lagi, mungkin buat narasumber juga yang hadir di sini, buat subscribe newsletter kita, program baru cnnindonesia.com. Itu gampang caranya, jadi nanti tinggal masukin nama dan email di situs kita. Terus juga follow akun medsos. Ya. Ada TikTok, ada Twitter, ada Facebook, dan Instagram. YouTube juga. Oh, YouTube juga tentunya. Jangan lupa ya di-subscribe. Cari aja CNN Indonesia. Oke. Gitu. Pokoknya kalau mau cari-cari informasi yang berkualitas lah ya, Iya. yang tidak hoax gitu. Tidak hoax, karena memang sekarang pemilu makin dekat. Jadi publik harus dihadirkan informasi yang terpercaya. Iya, betul. Oke, sekarang kita langsung sapa aja narasumber kita hari ini, Bang Johan Budi. Halo Bang. Halo, Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ihsan dan Rani. Senang sekali bisa hadir di sini. Iya, ini di tengah-tengah kesibukan Bang Johan ya, karena abis ini juga mau ada rapat katanya. Ada rapat. Di Jadi DPR. Bang Johan ini anggota komisi 3 DPR. Tiga. Terus juga pernah jadi penjaga KPK. Oh iya. Jubir KPK juga. Jubir Presiden presiden juga. Jadi biasa jadi juru bicara, biasanya hari ini juga bakal banyak bicara buka-bukaan nih. Sekarang. Dan sebelumnya rekam jejaknya juga pernah jadi wartawan itu. juga. Ya, betul. Itu yang bikin kita agak deg-degan. Ada wartawan senior kan. Nah, buat mencairkan itu, kita kasih pertanyaan cepat dulu. Iya. Ini pertanyaan cepat tanpa konteks, jadi Bang Johan langsung jawab aja. Gitu ya. Boleh. Oke. Pertama Rane. Pertama, jubir Jokowi atau jubir KPK? Jubir KPK, Wih. Puan Maharani atau Prananda? Puan Marani, Puan Maharani. Oke. Wartawan atau politikus? wartawan. Oke. Oh, kayaknya gue nggak jadi kepikiran jadi politikus. Ternyata dia mau kembali jadi wartawan. Anggota DPR atau kepala daerah, Bang? Anggota DPR, Anggota DPR. Oke, terakhir. Novel Baswedan atau Firly Bahuri? Novel Baswedan. Oke. Ini kayaknya jadi bahan omongan ya di Kuningan nanti nih. Oke, Bang Johan, ini langsung aja ya, kita mau nanya-nanya sama Bang Johan. Soal politik ya, Ran? Soal politik. Karena politikus juga nih. Iya, iya. Bang Johan kan tahun lalu ya, kalau nggak salah tahun lalu tuh bersama teman-teman di DPR itu membentuk Dewan Kolonel yang pada intinya mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden gitu. Nah, sebenarnya sekarang kan PDIP sudah resmi ya mendukung Ganjar Pranowo. Nah, sekarang Dewan Kolonel nih apa kabar ya, Bang? Dan gimana tanggapan Bang Johan soal Gini, ini? pas di awal-awal dulu sebelum ada keputusan Bu Ketua Umum ya, yang kemudian menunjuk Pak Ganjar sebagai calon presiden PDI Perjuangan, kami di fraksi PDI Perjuangan yang di DPR itu ingin juga memperkenalkan Mbak Puan Maharani gitu. Kira-kira Mbak Puan Maharani ini kita ikut sosialisasikan ke daerah lah gitu. Kemudian ini sebenarnya muncul kata-kata Dewan Kolonel itu jangan diasumsikan sebuah bentuk organisasi atau bentuk sesuatu yang definitif gitu. Sebenarnya tidak gitu. Sehingga kalau kamu nanya apakah berdewan kolonel, ya Dewan Kolonel ya masih ada yang ya itu orang-orang itu gitu. Enggak bubar juga enggak, ini bukan organisasi gimana bubar gitu. Ya cuman begitu Bu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri waktu itu mengumumkan, maka seperti yang waktu itu saya sampaikan juga, maka kita sebagai kader PD Perjuangan tentu akan tegak lurus kepada Ketua Umum ya, sehingga ketika itu kita ingin mensosialisasikan Mbak Puan Maharani di
terutama di dapil tentu saja, di dapil saya Jawa Timur 7, maka sekarang yang kita sosialisasikan tentu adalah Pak Ganjar Pranowo, kira-kira gitulah, karena kita sebagai kader tegak lurus kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke. Tapi berarti loyalitas udah pasti ke Ganjar berarti Bang. Tapi kan waktu itu Bang Trimet nih, salah satu anggota Dewan Kolonel bilang, coba mana tunjukin prestasi Ganjar gitu. Apakah Dewan Kolonel udah ketemu nih? Saya tidak mewakili Trimedia. Oke. Saya hadir di sini pasti kamu nanya saya sebagai saya Johan Budi SP, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan gitu. Di awal-awal sebelum Pak Ganjar ditunjuk oleh PDI Perjuangan oleh Bu Megawati Soekarno Putri, kan sudah saya sampaikan waktu itu bisa di-trace ya di di Google ya. Ini kan jejak digital itu nggak pernah hilang ya. Saya sampaikan bahwa Mbak Puan, Pak Ganjar itu adalah kader PDI Perjuangan. Tapi kalau disuruh memilih, favoritisme saya ke Mbak Puan Maharani. Tapi saya ikut bangga juga waktu itu punya teman sesama kader yang elektabilitasnya tinggi waktu itu ya, sebelum ada penunjukan itu. Dan juga saya sampaikan bahwa kita sambil menunggu apa yang diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega, siapa nanti yang akan ditunjuk ya, sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Begitu, dan ini saya kira semua kader ya, semua kader baik yang di Dewan Kolonel maupun yang di Dewan oposisinya Dewan Kolonel gitu ya. Itu pasti tegak lurus kepada Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri. Oke Bang. Nah tadi ngomong-ngomong soal Bu Puan nih, berarti ada isu yang ini Bang, yang kedengaran juga sampai ke wartawan nih. Jadi Bu Puan nggak jadi capres, tapi akhirnya nanti disiapin jadi Ketua Umum Partai PDIP Perjuangan. Apakah itu benar Bang atau gimana? Banyak yang mungkin belum tahu ya bagaimana di PDI Perjuangan. Saya kader di PDI Perjuangan yang jaraknya terlalu jauh ya dengan namanya Bu Megawati Soekarno Putri sebagai ketum ya. Sehingga informasi-informasi apalagi yang sifatnya itu berkaitan dengan kebijakan partai yang secara mendalam gitu, tentu saya tidak tahu gitu. Karena jauh sekali. Saya ketemu aja nggak pernah nih, maksudnya bicara gitu ya. Setelah saya jadi kader, dulu sebelum jadi kader malah pernah bertatap muka gitu. Begitu jadi kader malah hampir tidak pernah saya bicara dengan Ibu Ketua Umum, kan jaraknya jauh sekali ya. Sehingga informasi-informasi itu lebih tepatnya menurut saya ditanyakan kepada misalnya yang sekarang pada Sekjen PDI Perjuangan, kemudian mungkin kepada Mbak Puannya sendiri ya, atau kepada Bu Megawati Soekarno Putri, karena wartawan bisa bertanya kepada siapa aja. Kalau saya kader jauh, jaraknya jauh sekali itu. Ya, karena kita kira Dewan Kolonel ini berlanjut gitu. Jadi kan kemarin sempat capres, nah sekarang kita dukung nih Bu Puan jadi ketum. Ada komunikasi jadi itu, saya tegaskan bahwa dulu Dewan Kolonel itu bukan organisasi, bukan kumpulan pendukung Mbak Puan yang menginginkan Mbak Puan itu populer di masyarakat ya, yang bahasa kerennya elektabilitasnya naik gitu, kira-kira itu dulu. Setelah tapi itu ada difilterin bahwa kalau sudah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri, tentu kita akan tegak lurus gitu. Cuman tegak lurusnya
seberapa tegaknya itu kita nggak tahu juga, masing-masing orang bisa Oh, gitu. beda, Oh. masing-masing orang bisa beda. Nah, kalau Bang Ini Johan kata-kata sendiri, bersayap nih. makanya kita perlu luruskan lagi bro. Ini Bang Johan bagian yang mana nih? Lurus yang tegak atau Tegaknya yang Ya pokoknya kalau di tegak lurus ya apa di Horizontal kalau apa penggaris vertikal ya, kalau penggaris itu kan gini tegak lurus gitu. gitu Ran. Kalau saya Siap. Bang Johan, tapi kan tadi kalau sama Bu Mega katanya agak jauh gitu ya Ada jarak. secara komunikasi gitu. Tapi ini kan Bang Johan pernah jadi jubir presiden gitu dan mungkin sekarang masih sering ngobrol sama Pak Jokowi gitu. Kira-kira Pak Jokowi ini sekarang situasi apa ya, suasana kebatinan gitu. Kira-kira lebih ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo, karena kan belakangan mereka Pak Jokowi itu sama dua-duanya kelihatan lumayan dekat ya, makan malam gitu-gitu ketemuan. Rani, di dalam politik itu ada pintu depan dan pintu belakang gitu kan istilahnya kan. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi baik kepada Pak Prabowo maupun kepada Pak Ganjar Pranowo, maka kita tahunya adalah dari yang pintu depannya itu gitu. Kalau pintu belakangnya kita nggak tahu karena tidak ada orang yang bisa menebak apa sebenarnya maksud, apalagi di dunia politik ya. Di dunia politik itu kita menuju ke utara itu belum tentu sebenarnya yang dimaksud adalah utara gitu, kira-kira gitu. Bisa juga dia sebenarnya agak ke ke timur atau ke barat gitu, tapi dia lewatnya utara dulu. Nah ini yang tahu kan elit-elit politik tadi, elit-elit di partai ya, baik itu dalam konteks informasi-informasi yang apa di balik itu gitu. Maupun kita yang berkaitan dengan bagaimana peta politik sebenarnya, itu tentu saya selalu menyebut di kantor itu saya ini remah-remah rengginang gitu lah. Jadi agak tahu gitu. Saya memang punya hubungan dengan Pak Presiden Jokowi karena saya pernah jadi juru bicara Presiden waktu itu ya. Tapi Iksan, Dewan Kolonel ini membuat posisi saya sulit sebenarnya. Padahal maksud saya itu tidak ini, tapi hubungan saya yang dulu baik dengan seseorang ya yang apa. Kemudian sebelum ini ya, sebelum Ganjar ditetapkan jadi itu seolah ada jarak gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Bahkan dulu saya sering di media juga Anda bisa baca apa salah saya sehingga dapat surat peringatan. Kenapa kok kita mensosialisasikan Puan Maharani, keturunan Soekarno, cucu Bung Karno, anaknya presiden, anaknya Bu Megawati Soekarno Putri yang juga ketua umum Partai PDI Perjuangan, itu dikasih surat peringatan, dianggap melanggar ADART kata Sekjen waktu itu. Itu nggak bisa terima di logika saya. Saya mau cerita ini penting boleh. juga, penting menarik. juga apa definisi loyalitas kepada partai. Saya loyal kepada partai, saya loyal kepada Megawati Soekarno Putri. Bentuk loyal saya adalah saya rajin rapat Pak di DPR itu. Coba Anda compare dengan orang-orang yang sama PD Perjuangan, rapat rajin nggak? Gitu, dicek gitu. Yang punya kedudukan di partai itu. Saya rajin ke rapat. Saya juga rajin sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk selalu menyapa, dekat dengan masyarakat. Saya sering ke dapil, bahkan tidak di dalam masa reses. Kadang-kadang kalau ada bencana, ada apa, saya sering ke daerah pemilihan untuk menemui mereka. Nah, saya tidak korupsi, sesuai dengan perintahnya Ibu Ketua Umum Megawati. Nah, definisi loyal itu harusnya menurut saya sebuah partai yang benar adalah dia melaksanakan ideologi partai, melaksanakan apa yang menjadi garisnya partai. Tentu tidak meninggalkan prinsip-prinsip
kalau kita di DPR ya prinsip-prinsip sebagai anggota DPR gitu loh. Nah, itu menurut saya harusnya poinnya kan tinggi itu. Kalau definisi ini loyal adalah itu. Tapi kalau definisi loyal yang lain ya saya nggak tahu dan saya nggak bisa. Kalau loyal yang lain nggak bisa. Tapi otokritik ini udah pernah disampaikan belum Bang di internal? Saya sampaikan ke ketua fraksi, Iya, ke sekretaris fraksi, Mas Utut, Mas Bambang Pacul. Tapi ini kan di fraksi. Yang saya sampaikan kan partai. Iya. Sekali lagi saya hanya kader biasa. Saya mencoba, saya itu jadi apa saja Iksan. Saya ingin melaksanakan pekerjaan itu dengan benar, gitu, dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Dan saya paling tidak suka terhadap ketidakadilan gitu. Jadi masih belum terjawab ya berarti kenapa SP bisa keluar sementara Bang Johan udah loyal banget nih sama sesuai dengan arahan. Itu, Iya betul. Coba Iya. ditanya itu. Nanti kita Kenapa tanya. saya dapat surat peringatan? Karena mensosialisasikan Puan Maharani yang cucunya Bung Karno, Anaknya yang Mega. anaknya Megawati gitu. Salahnya di mana? Dianggap melanggar ADART. ADART yang mana yang dilanggar? Itu sampai sekarang Belum terjawab. tuh. Ada apa gitu? Di masa mendatang mungkin nggak Bang Johan melihat nggak apakah PDIP akan terus dipimpin oleh Terah Soekarno atau mungkin nggak dipimpin oleh orang di luar keturunan Soekarno gitu? Itu Rani, pertanyaanmu itu menyuruh saya jadi paranormal. Ngeramal. Ngeramal ya. Saya bukan paranormal, saya tidak tahu. Mending saya jawab saya tidak tahu. Berarti masih belum ini juga karena ada jarak tadi Ran, jadi belum tahu juga. Karena kita juga sebenarnya tadi penasaran juga masih Pak Jokowi, ternyata Bang Johan juga ada jarak juga ya setelah. Jadi bukan cuma sama partai, tapi sama Pak Jokowi juga. Sama gitu. banyak orang gitu. Gara-gara Dewan Kolonel itu. Sebelum sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres ya. Jadi kayak menjaga jarak gitu. Saya juga nggak tahu. Termasuk di lingkungan di fraksi juga. Saya merasa itu, tapi mungkin orang nggak merasa ya. Dulu di lantai 7 itu yang fraksi itu sering banyak orang. Ngobrol di sana. Begitu ada SP, ada itu sepi sekarang. Ya, cuman saya sama beberapa orang aja yang rajin ke situ. Untuk apa? Untuk diskusi. Diskusi tentang apa aja di situ. Mungkin karena tegak lurusnya dipertanyakan tadi Bang, bersayap tadi ya. Mungkin ada yang mikir mungkin ini masih tegak lurus nggak nih gitu. Enggak semua kalau kader ditanya selalu tegak lurus pada siapapun. Cuman tadi itu. Mau yang dapat jabatan di partai maupun enggak, kalau ditanya ya tegak lurus gitu. Cuman tegak lurusnya seberapa kan masing-masing orang bisa beda gitu. Oke Bang, ini kalau gitu nggak usah kita tinggalkan yang ramal-ramal. Ya, jadi kita mau konkret kita mau tahu tanggapan Bang Johan nih soal rencana pertemuan SBY dan Megawati. Apakah itu perlu gitu ataukah sebenarnya nggak perlu ya, politik yang ngalir aja gitu atau gimana nih Bang? Ini ini sekali lagi dari sudut pandang seorang kader yang jauh ya. Percaya sebenarnya secara personal antara Pak SBY dengan Bu Mega itu sudah selesai lah, tidak ada persoalan lagi. Saya malah salut sama Mbak Puan ya. Sekali lagi bukan karena ini ya, bukan karena saya mendukung Puan Maharani, tapi saya salut dengan dia yang kemudian mencairkan suasana, mencairkan persepsi publik paling tidak dengan pertemuan dia dengan AHY kemarin. Itu dia kemudian menyampaikan kita yang adem lah, yang rukun gitu untuk bangsa, dan ini dia tidak bicara soal koalisi, soal kerjasama, tapi yang dibangun oleh Puan Maharani adalah itu tadi. Ini bangsa besar, tidak mungkin diselesaikan oleh 1-2 orang, apalagi 3 capres yang sekarang itu. Tapi itu harus dibangun kerjasama. Ya, mari dipikirkan bersama-sama dengan cara itu tadi bahasa yang digunakan Mbak Puan kan itu untuk bagaimana ke depan lah bangsa ini, dan itu disambut baik juga oleh
Demokrat kan. Kalau di PDI Perjuangan itu semua itu adalah Bu Megawati Soekarno Putri. Tinggal siapa yang bicara gitu. Kadang-kadang orang bicara mengatasnamakan Bu Megawati Soekarno Putri. Apa benar? Oh itu masih diragukan juga sebenarnya. Saya yang meragukan. Iya. Apa benar Bu Oke. Mega seperti yang dia sampaikan? oke. Karena ada namanya blank spot yang kita tidak bisa konfirmasi. Iya, benar-benar Bang. Iya. Ini baru ini Pak. Jadi tabayunnya Ini itu nggak tahu mau kemana. Iya benar tuh. Bukan soal tabayun. Jadi gini, ada si X Iya. di Y gitu ya. Saya nggak nyebut nama lah di PD Perjuangan. Ini ini Ngomong menurut lah Bu sama Mega Mega, iya. begini begono gitu kan. Ada yang di luar DPP, ada yang Di dalam di dalam DPP. Kalau ngomong itu seolah ini. Ya saya sekali lagi sudah hampir 5 tahun kan di DPR. partai kan, Di partai. enggak di partai, ya di DPR. Kalau lihat ininya itu kader sampai Bu Mega seperti saya ini jauh Pak, nggak bisa. Bagaimana kita mengkonfirmasi apa yang saya sebut sebagai blank spot tadi? Jadi ada area yang kita tidak bisa konfirmasi. Yang semua tergantung yang dia omongin itu. Bener nggak itu kata Bu Megawati Soekarno Putri? Bener nggak itu perintah Bu Megawati Soekarno Putri? Belum tentu Pak. Karena nggak ada satupun, apalagi kader kayak saya itu yang bisa mengkonfirmasi. Apalagi yang di daerah. Apalagi yang ranting, PAC. Pasti tergantung pada itu gitu. Jadi ini Dewan Kolonel ini melanggar gitu misalnya SP, Iya. apa benar itu? Kita Karena nggak blank spot bisa. tadi. Kita nggak bisa Pak, blank spot. Iya. Jadi ya udah terima aja. Wah, Saya fakta baru malah nih, Ran. siap Iya. siap di PAW waktu itu kalau gara-gara Dewan Kolonel itu saya dianggap melanggar ADRT ADRT. partai. Saya bilang, saya sampaikan ke ketua fraksi waktu itu. Melihat KPK sekarang gitu di bawah kepemimpinan Firly Bahuri yang belakangan juga banyak ada kasus etik ya dilaporkan gitu, bahkan ada yang dibawa sampai ke Polda Metro Jaya gitu. Itu gimana Bang? Bahkan sekarang masa jabatannya pun bertambah karena ada putusan MK baru yang soal jabatan pimpinan 5 KPK tahun. itu. Gini, saya orang yang tidak percaya bahwa lembaga itu tergantung pada satu orang. Saya tidak percaya karena saya lama di sana. Jadi tidak bisa misalnya KPK itu dipersepsikan jelek kemudian gara-gara ketuanya Pak Firly misalnya. Nggak boleh begitu juga gitu. Jadi kalau KPK dipersepsikan jelek, KPK dipersepsikan bagus, itu ya kerja-kerja orang KPK secara menyeluruh. Pimpinan aja ada 5. 5 itu kolektif loh, nggak ada yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Artinya kerja-kerja itu juga dilakukan oleh 5 pimpinan ini gitu. Kemudian ada deputi, ada gitu. Jadi tidak satu orang. KPK bagus bukan karena ketua KPK-nya si X gitu. KPK jelek juga begitu bukan karena ketua KPK-nya si Y misalnya. Jadi itu kerja-kerja kelembagaan secara pimpinannya kolektif. Saya dari dulu waktu running pimpinan KPK pun saya menganggap bahwa revisi undang-undang KPK itu tidak justru memperkuat lembaga KPK tapi mengurangi atau bahasa sederhana melemahkan KPK. Ada alasannya, saya kan nggak asal ngomong gitu. Kenapa Undang-Undang 30 tahun 2002 yang direvisi menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019 itu membuat KPK kurang bahasa Jerman ini kurang bergas. Iya, Ngerti nggak bisa? Iya, ngerti. Ya? Ngerti. Ngerti ya? Ngerti. Salim Munte nggak ngerti. Kalau Rani ngerti ya? Apa ngerti maksud saya? Ngerti. Ngerti ya? Ngerti. Apa itu? Nih, saya bedah satu-satu. KPK sekarang tidak lagi secara rumpun itu tidak independen. Dia rumpunnya eksekutif. Iya.
karena kan dia ASN, ASN semua udah. pegawainya ASN. Ya. Publik hanya tahu bahwa dia pegawai KPK menjadi ASN, gitu, pegawai negeri lah istilahnya. Publik tidak paham detailnya apa pengaruhnya ASN terhadap internal di KPK. Satu, proses seleksi. Orang jadi direktur, orang jadi itu. Yang kedua, bagaimana tentang kode etik yang mengikat. Dia harus mengacu pada undang-undang ASN kan dia ASN gitu. Kemudian juga SOP dan lain sebagainya, itu ada perubahan-perubahan pasti. Yang kedua, dia itu bisa SP3. Sekarang kan dia kasus ya. SP3. Lo kan biasa dia bisa SP3, berarti nggak ada bedanya Pak sama polisi sama jaksa. KPK itu anak kandung reformasi. Dia dibentuk dulu karena dianggap polisi dan jaksa itu tidak berdaya memberantas korupsi. Karena saking kuatnya korupsi atau saking lemahnya lembaga itu kita nggak tahu juga. Jadi kemudian dibentuk KPK. KPK dianggap dulu super body gitu ya. Jadi lembaga yang super, punya kewenangan supervisi loh KPK itu. Ada satu pasal yang membingungkan di 2019 itu tentang KPK. Saya pernah sampaikan, saya tanyakan juga ke pimpinan KPK waktu itu ya. Jadi KPK ini mensupervisi, bisa mengambil alih kasus ya. yang ditangani oleh kejaksaan maupun kepolisian gitu. Sekarang dengan dia bisa SP3 itu sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Jaksa bisa lidik, bisa sidik, bisa tut, bisa SP3. KPK lidik, dik, tut. SP3 juga sekarang. Ya. Saya tanya kamu sekarang, apa bedanya KPK dengan kejaksaan atau polisi? Udah sama aja berarti Bang? Nggak ada. Kasus yang ditangani misalnya. Dulu kan korupsi itu kan disebut extraordinary crime. Jadi kejahatan yang luar biasa saja yang ditangkap oleh KPK misalnya. Sekarang sama aja kan. Kejaksaan udah triliunan loh. Malah sekarang dia selalu membanggakan survei yang bilang kita paling besar loh penangani sekarang gitu dibanding KPK sama polisi gitu kan, dia membanggakan survei itu gitu. Enggak, bukan membanggakan tapi memang publik sekarang publik sekarang melihat kejaksaan lebih baik ya dalam lebih bergas konteks, bahasa Bang tadi. Lebih bergas dalam konteks pemberantasan korupsi yang besar ya. Yang besar cuman ketika rapat dengan Pak Jaksa Agung saya sampaikan jangan hanya rame di awal gitu, gegap gempita triliunan, di akhir kesana sepi. Enggak sepi. Saya tanya ke kamu kan wartawan ya, harusnya ngikutin juga itu. Mafia minyak goreng, tiba-tiba perekonomian negara Pak. Hasilnya yang jadi tersangka itu berapa yang dikembalikan sekarang? Itu saya salah satu contoh sampaikan ke Jaksa Agung, jangan sampai itu tadi di awal ramai tapi apapun sekarang banyak yang mengapresiasi kepada kejaksaan dan juga dukungan publik luar biasa ke kejaksaan. Itu juga kemarin saya sampaikan sebaiknya Kejaksaan Agung itu juga ditiru oleh kejati-kejati yang ada di daerah gitu. Ya semoga jadi pecut buat KPK nih. Sekarang kejaksaan yang bergas kalau kata Bang Johan. KPK bukannya nggak bergas, kurang. Polisi juga kurang dalam konteks pemberantasan korupsi ya. Tapi dalam konteks yang lain, polisi juga punya punya dukungan publik yang bagus juga. Dia melebihi KPK juga dia. Apa yang membedakan polisi sekarang dengan dulu ya? Kapolri sekarang itu saya lihat kalau ada polisi nakal itu tidak hanya dimutasi, tidak hanya dipecat, dipidanakan sekarang. Nggak cuma etik ya? Iya, nggak cuma etik, bahkan tidak ada lagi batasan mau dia bintang atau bukan bintang 2 pun disikat sama Kapolri yang
sekarang. Itu yang merecovery tindakan-tindakan oknum polisi yang bejat yang sebulan 2 bulan ini kita saksikan. Itu dengan penegakan yang keras tanpa pandang bulu, recovery lah itu dukungan publik kepada polisi gitu. Karena itu tadi, karena tidak hanya di penegak hukum itu jangan dimutasi, Pak, jangan dirotasi. Saya selalu sampaikan itu sama Jaksa Agung sama Kapolri. Kalau ada polisi nakal, jangan hanya dimutasi, jangan hanya dipecat, tapi pidanakan dan hukumannya harus ditambah, Pak. Oke Bang, ini kembali lagi ngomongin Firly sebenarnya Bang. Masih ada yang penasaran sebenarnya publik ini kan kemarin sempat muncul kecurigaan perpanjangan masa jabatan itu buat ngelanjutin biar ngamani Pilpres katanya. Abang sebagai Komisi 3 DPR nih. Saya orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang kalau saya tidak lihat indikasi-indikasinya secara firm gitu ya. Jadi yang saya ambil contoh yang kemarin dikaitkan sama Pilpres, ada penetapan tersangka, ya kan? Nah itu. Menjelang Pilpres banyak tersangka nih gitu. Bukan yang Kominfo. Ya, Nasdem. Yang Kominfo kan Nasdem dia. Nah, itu katanya ada kaitannya sama itu. Penjagalan Anies. Penjagalan Anies gitu. Jadi padahal penjelasannya kejaksaan itu kasus diusut sebelum ada pencapresan gitu. Tinggal kita aja lihat ini apakah itu benar atau tidak gitu. Kita runut aja gitu kalau itu. Jadi jangan dulu semua itu ya. Kemarin soal MK juga itu dikaitkan sama itu. Ternyata enggak juga gitu. Sekarang muncul Mentan Bang, Menteri Pertanian katanya juga nih. Enggak, ini yang baru Anies nih. Oh, yang baru ya. Isunya jadi tersangka itu. Ya. Formula E katanya. Formula E gitu. KPK. Jangan gampang itu, Pak. Itu jadi semua pasti itu orang yang ngomong begitu, yang nuduh begitu, ada kepentingan politik juga dong. Nggak boleh dia ngomong saya demi bangsa dan negara. Pret itu namanya. Pasti ada kepentingan politik dia. Kalau dia pendukung Anies ya pasti dia ngomong begitu gitu. Sebaliknya yang nggak pendukung Anies seolah-olah dia membantah bahwa itu nggak ada hubungannya sama Anies gitu, sama pencapresan Anies gitu. Ini bagi yang tidak mendukung Anies. Itu biasa, Pak, begitu itu. Saya puluhan tahun di KPK dulu. Kalau KPK nyidik ini, ini ada ini karena takut sama waktu itu SBY ya, sama SBY. Saya bilang, saya kan jubirnya, jadi enggak benar juga. Di zaman Pak SBY dulu kan KPK dianggap presiden dulu. Enggak benar juga. Dan jadi, Pak SBY itu bagus menurut saya, waktu itu tidak ada campur tangan. Dia besannya kena dia presiden loh. Kepala negara dia enggak ada cawe-cawe berarti, Bang. Jangan pakai cawe-cawe nanti dikaitkan sama itu, Pak. Tidak ada intervensi ke KPK. Jadi anggapan-anggapan begitu, itu pasti kamu lihat siapa yang ngomong. Nggak ada yang murni itu yang ngomong begitu. Wah, saya ini demi ini nggak ini pasti ini. Jangan. Tinggal kita aja ngawasin KPK gitu ya. KPK ini kan ada ininya kalau di KPK itu ya nggak cuma di KPK, di semua kan ada mengujinya nanti di mana, di pengadilan bukan bagian dari KPK. Saya sampai hari ini masih percaya 100% kepada KPK tidak ada kepentingan politik yang seperti yang dituduhkan itu yang berkaitan sama Anies ya. Dan memutuskan orang ini tersangka tidak tersangka zaman dulu, saya nggak tahu sekarang, itu prosesnya panjang, Pak. Dihadiri direktur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, deputi penindakan, pimpinan KPK, ada gelar kasus namanya. Itu nah itu baru itu terjadi perdebatan gitu. Di Komisi 3, Bang Johan kan pernah nyinggung soal Pak Mahfud nih.
Biasanya kalau yang bikin gaduh bisa di reshuffle nih gitu-gitu. Nah kita penasaran sebenarnya. Bang Johan ngeliat Pak Mahfud ini gimana ya? Karena kita mungkin orang luar ngeliatnya, wah berani nih ngacak-ngacak di dalam nih Pak Mahfud nih gitu. Ini memang sesuai instruksi dari Presiden atau memang Pak Mahfud berdiri sendiri gitu? Dia memang pengen bongkar aja gitu? Saya sampai hari ini masih percaya Pak Mahfud MD ya. Karena gara-gara Pak Mahfud MD itu saya kira banyak kasus yang terungkap ya. Kita perlu orang-orang seperti Pak Mahfud MD. Sampai hari ini pun saya menganggap bahwa Pak Mahfud MD itu sudah di tracknya lah itu, dan dia sering kalau Pak Mahfud nggak ngomong kita nggak denger loh itu yang kemarin itu banyak hal lah, banyak hal. Bahkan di dalam rapat itu yang undang-undang perampasan aset saya sampaikan ke Pak Mahfud, saya tidak hanya setuju 100%, tapi kalau bilangan persen itu ada 1000, saya setuju 1000% undang-undang perampasan aset itu, karena itu koheren ya, atau memperkuat undang-undang tipikor, undang-undang TPPU. Nah, yang soal saya mengingatkan itu. Sebenarnya kan saya mengingatkan ke Komisi 3 juga. Waktu itu kan ada ancam-mengancam. Jangan mengancam Pak Mahfud gitu. Saya semua ini cuman di media sosial dipotong-potong. Jadi saya seolah-olah ini Pak Mahfud. Padahal kalau mau lengkap, saya bilang teman-teman Komisi 3 jangan ngancam-ngancam Pak Mahfud. Kita ini kalau sedang berkuasa nggak ada yang berani otak-atik. Tapi kalau sudah nggak berkuasa itu bisa kena sendiri, karena yang lurus itu hanya penggaris, saya bilang di ruangan ini kan termasuk saya. Yang lurus adalah hanya penggaris, saya bilang gitu. Termasuk juga saya ingatkan pada tamu-tamu kita ini semuanya gitu. Itu bukan pretensi nuduh si A atau si B tidak baik. Saya mengingatkan pada semua, karena saya tambahin juga, saya dulu di KPK banyak tahu lah saya ini sisi gelap orang gitu. Saya sampaikan waktu itu tidak bermaksud untuk tapi kita mengingatkan. Itu kan rapat yang hal yang penting malah dibelokkan pada ancam-mengancam. Itu maksud saya itu gitu. Tapi di media sosial dipotong-potong yang kemudian termasuk CNN juga itu waktu itu dipotong di belakangnya doang, yang ribut-ribut doang itu. Yang ancam reshuffle itu Bang. Karena jadi padahal kita ngira, sebelumnya wah jangan-jangan nih Pak Jokowi mau nyentil lewat Bang Johan nih kan. Jadi Pak Mahfud jangan terlalu jangan terlalu berani lah. Enggak, saya bicara apa adanya Pak. Saya itu nggak ada yang nggak ada sesuatu yang kemudian ada maksud-maksud tertentu. Oke Bang. Bang mungkin terakhir Closing, nih ya. karena udah diingetin waktu. Tapi terakhir nih pengen nanya. Iya kan? Pengen nanya ini kan? Penasaran kan? Karena bulan Bung Karno. Jadi sebenarnya kita pengen nanya juga nih soal besok ada di GBK itu kan ada di acara ya. Jadi besok semua sampai ke pengurus DPC ya, itu juga diundang di GBK, termasuk juga fraksi, termasuk juga beberapa undangan ya dari partai maupun Pak Presiden Jokowi juga diundang dan akan hadir. Nah, Bang, sebenarnya kenapa sih PDIP itu sampai sekarang tuh masih dalam tanda kutip ya menjual nama besar Bung Karno gitu? Apakah ada ketakutan kalau nggak bawa nama besar Bung Karno tuh ya nggak laku gitu di masyarakat gitu? Bukan soal takut, tidak takut Pak. PDI Perjuangan itu kan ideologi yang lahir ya, dari PDI Perjuangan itu kan muaranya pada Bung Karno, ya, tokoh bangsa yang saya kira Bung Karno tidak hanya milik PDI Perjuangan saja. Orang bisa mengklaim juga, nggak masalah. Bung Karno adalah tokoh yang dipunyai oleh seluruh masyarakat Indonesia, gitu. Sehingga ini garis partai ya, garis partai ya bukan soal takut kalau ya ini memang ideologi partai, garis partai yang kemudian Bung Karno lah yang menjadi sosok bahkan teladan juga dalam kaitan dengan kami di kader ya, nilai-nilai yang disampaikan Bung Karno termasuk Pancasila
Itulah menjadi ideologi yang ada di PD Perjuangan. Sebelum kita closing kan kita ingetin lagi buat follow Instagram, ya. apalagi Ada TikTok, YouTube, Twitter, ya, sama newsletter cnnindonesia.com. Gitu. Oke, kalau gitu makasih Bang Johan sudah hadir di Saya sini. makasih juga. Mungkin nanti kalau udah ada ketemu informasi blank spot tadi mungkin bisa informasi sama kita, Bang. Kan ini istilah baru loh. Iya, makasih. Oke, kalau gitu gue Rani pamit undur diri. Gue Ihsan dari Munte pamit. See you. Sampai Dadah. jumpa. What the fact politics? What the fact politics?